bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celaka bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ayat yang ketujuh, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Iya. Ayat 6 terakhir, gimana bagi terakhir? Celakalah bagi orang yang lagi ayat terakhir. Bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Terakhir ya Pak, surat 41 Fussilat ayat ke-6 terakhir. Celakalah bagi orang yang mempersekutukan kemusyrikan. Celakalah bagi orang yang musyrik, gitulah gampangnya. Ya kan? Terus kalau ditanya yang dimaksud musyrik celaka itu musyrik yang bagaimana? Maka ayat ke-7-nya itu Pak jawabannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, termasuk infak sedekah tidak ditunaikan, dan orang-orang yang tidak percaya terhadap hidup setelah mati. Oh nanti kalau mati nggak ada alam barzah dan kubur, nggak ada. Itu syirik Pak. Kita kembali ke tadi, celakalah bagi orang yang mempersekutukannya. Ayat ke-6, siapakah orang yang dimaksud celaka? Yaitu orang yang tidak menunaikan zakatnya. Nah, kalau zakatnya tidak ditunaikan, infak sedekahnya tidak dikasih kepada anak yatim, namanya apa? Kikir. Kikir berarti termasuk orang musyrik. Musyrik adalah dosa besar. Surat ke-4 ayat 48. Musyrik dosa besar. Surat ke-4 An-Nisa ayat 48. Berarti kikir dosa besar lah Pak. Surat ke-4 ayat 48. Sudah ketemu? Surat ke-4 An-Nisa surat ayat yang ke-48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Iya. Jadi syirik Pak, syirik tidak diampuni kan? Syirik, kikir sampai mati, dosa neraka ya Pak. Nih yang kedua, itu yang ayat spesifik. Ini kan tidak spesifik ini ayatnya, tidak kena. Tapi bagus, masih bagus. Sekali pada umumnya, kikir itu dosa besar gitu. Termasuk syirik, tapi belum kena pada sasaran. Coba lihat lagi nih, yang kena sasaran. Kikir itu ada di neraka. Kita lihat di surah ke-9. Surat ke-9 At-Taubah ayat 35. Surat At-Taubah ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dari lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya kan? Ini yang spesifik Pak. Kalau panah itu kena sasaran.
Coba saya ulangi. Ketika emas dan perak dipanaskan, ya pasti di neraka kan. Terus disetrika dari lambung dan punggungnya, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan waktu hidup di dunia. Lah kalau harta disimpan di kikir atau dermawan ya? Kikir kan? Karena disimpan, enggak dikeluarin. Inilah harta bendamu yang kamu simpan, berarti kikir Pak. Maka rasakanlah harta azab yang kamu simpan itu dari lambung dan punggungnya disetrika. Inilah harta bendamu yang kamu simpan, berarti kikir. Orang kikir masuk ke dalam neraka. Itu ayatnya spesifik ya Pak, spesifik. Berarti kikir itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Solusinya gimana? Supaya tidak syirik gitu kan. Solusinya mulai hari ini, detik ini, oh saya ini kikirnya diobati, nggak bisa. Kikir itu tidak bisa diobati kecuali Bapak Ibu, kecuali hati kita ini tidak merasa memiliki, baru terobati. Punya siapa itu? Allah semua kan, harta, pangkat dan jabatan. Tiap malam ngomong sama Allah, Pak. Ya Allah, minta ampun. Ampuni hamba ya Allah, habis sholat tahajud, sujud, dalam sujudnya minta ampun. Tapi habis sholat, dan jangan doa di waktu sholat sujud terakhir bahasa Indonesia batal sholatnya. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bahasa Indonesia. Atau sujud lagi bahasa Indonesia boleh, Bapak. Ya Allah, ampuni hamba. Contoh itu. Selama ini hamba merasa memiliki ya Allah. Ngomong aja sama Allah gitu. Istri merasa hamba yang memilikinya. Anak merasa hamba yang memilikinya. Harta uang yang ada di bank merasa hamba yang memilikinya. Padahal itu milik Engkau ya Allah. Gitu. Yang Engkau amanahkan kepada hamba. Jangankan harta, pangkat dan jabatan itu ya Allah, bahkan nyawa hamba ini milik Engkau. Ketika Engkau mengambilnya, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Ngomong aja gitu Pak. Ampuni hamba ya Allah, mulai hari ini, detik ini hamba mohon ampun, dan hamba serahkan kepada Engkau. Semuanya adalah milik-Mu ya Allah ya Rabb. Minta ampun kepada Allah. Pernah nggak ngomong seperti itu dari dulu? Belum kan? Belum. Kenapa belum? Karena belum tahu ilmunya. Ini gunanya ngaji Pak. Ini kikir ini bukan hanya orang kaya, orang yang tidak punya apa-apa kikir juga. Kenapa? Karena belum tahu ilmunya. Berarti hidup ini butuh ilmu. Ya. Makanya Allah bilang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kepada orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu. Nah, kalau Bapak merasa oh saya sudah tua, nggak apa-apa. Jadi tapi tetap belajar. Nabi bilang utul ilma minal mahdi ilal, tuntunlah ilmu dari sejak kau lahir sampai mati. Sebelum kita mati dituntut ilmu. Setiap minggu ada ustaz alim asuh, ada ustazah siapa yang ada di sini tuntut ilmu. Atau Bapak dan media-media banyak di TV, di radio, di HP, ada ustaz-ustaz yang terkenal itu kan, baca dengarin itu. Terus Bapak saring ilmu di situ. Nah, terus sampai sini dulu.
Terus sekarang sombong. Sombong juga masuk ke dalam neraka. Ya kan? Nah, tadi sudah paham ya. Jadi harus merasa tidak memiliki, buang jauh-jauh. Kalau bapak, ibu sudah tidak merasa memiliki, milik Allah semuanya, lepaskan. Maka akhirnya bapak itu ringan, bersedekah ringan. Jadi orang dermawan. Kalau sudah dermawan, pasti selamat dunia akhirat. Pasti rezekinya tambah banyak. Pasti diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Sabda Rasul, sedekah turun bala wa tutawil amr. Sedekah itu menolak bala dan panjang umur. Luar biasa. Nanti ada babnya sedekah. Kalau saya bahas sedekah, nggak butuh waktunya, nggak cukup. Ya. Nanti di lain waktu kita bahas sedekah. Sedekah itu sampai orang meninggal ingin hidup kembali biar bersedekah. Luar biasa sedekah. Baik. Yang kedua sombong. Sombong masuk neraka. Jadi lihat coba di surah di 16 An-Nahl ayat 29. An-Nahl ayat 29. Surat 16 An-Nahl ayat 29. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu sekali di dalamnya. Kami kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk tempat orang yang menyombongkan diri. Iya. Allah bilang masukilah pintu-pintu neraka jahanam dan kamu kekal, Pak. Allah bilang kekal. Ada nggak harapan? Kalau Allah bilang kekal, ada harapan masuk surga nggak itu? Nggak ada, Pak, nggak ada. Terus Allah bilang, begitulah balasan bagi orang yang menyombongkan diri. Disombong ada dalam neraka. Nah sekarang seperti apa sih bentuk sombong itu kan belum tahu kita. Nah, kita lihat di surat ke-7. Ini bentuk sombong. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai 13. Surat ke-7 ayat 11 dulu 11 sampai 13. Ayat 11-nya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. 12. Ayat ke-12-nya Allah berfirman, apakah yang menghalangi sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ayat ke-13-nya Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga maksudnya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, dan keluarlah sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iya. Jadi ayat sebelahnya kan Allah cerita itu Pak, Bapak Ibu ya. Allah cerita penciptaan Nabi Adam di surga. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Isi Al-Quran itu bukan hanya perintah. Pertama perintah, yang kedua adalah anjuran, yang ketiga adalah larangan, yang keempat itu hukiyah, cerita Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Isa, Luqmanul Hakim, ada di Quran cerita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bukan hanya perintah, tapi ada cerita juga. Nah sekarang cerita tuh, Allah cerita penciptaan Nabi Adam di surga kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau bahasa Betawinya ini,
Muhammad gitu ya. Kalau bahasa kita nih, bahasa manusia. Dulu kamu sebelum diciptakan, aku ciptakan Adam dulu di surga. Setelah aku ciptakan, aku suruh tuh ya, penduduk langit tuh, penduduk surga itu. Fasajadu illa iblis. Disuruh untuk bersujud. Sujud ihtiraman maksudnya, sujud untuk memuliakan. Fasajadu illa iblis. Nah, iblis ini berasal dari bangsa jin, Pak. Berarti penghuni surga itu ada dua. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua iblis. Jin, Banul Jan. Ketua jin itu namanya Azazil. Rajin ibadah, Pak. Sebelum Nabi Adam diciptakan, sujud, luar biasa itu. Tapi begitu Nabi Adam diciptakan, disuruh sujud tuh malaikat dan bangsa jin. Maka ketua bangsa jin ini Azazil enggak sujud, ya kan? Maka dijuluki iblis oleh Allah. Iblis artinya membangkang. Jadi kalau orang rajin ibadah tidak menghormati orang lain namanya iblis. Siapa berarti itu di dunia itu? Sama, iblis. Iblis itu julukan. Kalau Allah bilang julukan, dari Nabi Adam ada iblis, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad, sekarang pun ada iblis. Bentuknya manusia, iblis. Fir'aun julukan dalam Al-Quran. Nama aslinya adalah Ramses pertama, 2 dan 3. Fir'aun berarti julukan. Kalau masih ada julukan dalam Al-Quran, sekarang ada Fir'aun. Nanti di menjelang hari kiamat ada Fir'aun juga, gitu. Tapi kalau Nabi Adam bukan julukan, Nabi Nuh bukan julukan, asli orangnya itu. Sampai ke Nabi Muhammad bukan julukan. Karena bukan julukan, tidak ada Nabi Adam lagi, tidak ada Nabi Nuh lagi, sampai Nabi Muhammad kan. Dari Nabi Muhammad tidak ada nabi-nabi lagi sampai hari kiamat. Tapi kalau julukan sampai sekarang masih ada julukan. Iblis julukan enggak? Fir'aun julukan. Berarti sekarang masih ada Fir'aun. Gitu. Nanti kita lanjutkan. Bentuk sombongnya iblis di mana? Ayat ke-12 itu. Kan Allah bertanya kan, fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Allah tanya sama iblis tuh, qala ma mana'anka an tasjud id amartu. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak sujud kepada Adam atas perintahku? Maka iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhan, saya lebih baik daripada Adam, karena saya diciptakan olehmu dari sinar api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari tanah yang liat. Gengsi rupanya lah. Allah marah-marah ayat ke-13 itu, qala fahbit minha. Pergilah kamu dari surga ini, turunlah kamu dari surga ini, nyahlah kamu dari surga ini, karena surga ini tidak patut dihuni oleh makhluk yang sombong seperti Anda. Bentuk sombongnya iblis di mana? Ayat 12-nya itu, Pak, Bapak Ibu ya. Saya lebih baik daripada Adam. Jadi kesimpulannya adalah ketika manusia di dunia ini mengatakan dalam hati kecilnya, saya, isi saya, anak-anak saya, ibadahnya lebih baik daripada ibadah tetangga. Kenapa hasutan iblis? Lembut sekali, sangat halus sekali. Ustadznya, kiainya, ajungannya kena. Baik ustadznya yang terkenal, ajungannya yang terkenal, kiai terkenal, ngomong dalam hatinya, ilmu saya, kata kiai tadi, lebih tinggi dari ilmu kiai-kiai yang lain. Kenapa? Halus sekali, tipu daya iblisnya. Sombong. Solusinya gimana? Solusinya mulai hari ini, detik ini dibalik, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ini ada solusi. Kita ambil kitab yang lain.
keterangan ini ya. Kata Imam Ghazali, jagalah hatimu, jangan sampai kamu sombong. Sekalipun kamu melihat orang yang berlaku atau berbuat dosa, angkara murka di dunia, penzina, pemabuk, penjudi, katakan dalam hatimu bahwa mereka yang berdosa itu lebih baik daripada aku. Ini mengantisipasi hati kita supaya hati kita tidak sombong. Saking pentingnya menjaga hati loh. Ya, apalagi cuman kayak Bang Bul Amin, apa nggak ada hati. Banyak yang lebih pandai. Tapi kata Imam Ghazali, katakan hatimu, mereka itu lebih baik yang berbuat dosa lepas daripada kamu. Supaya hati kita ngomong ke kita sendiri, mereka orang yang berdosa, yang berbuat zina, pemabuk, peminum, penjudi, itu mereka lebih bagus, wahai Makbul Amin, daripada kamu lebih jelek daripada mereka, gitu. Mereka, jadi supaya kita tidak sombong. Apalagi saya bapak ibu di sini di masjid nih. Yang satu ngomong, Bapak Elami mulia, saya merasa lebih banyak dosa. Yang satu merasa lebih banyak dosa kan? Sehingga yang terjadi apa? Saling mencintai, saling mendoakan. Kalau tidak, musuhan. Ya kan? Musuhan tak. Kunci orang yang ingin damai, baik di dalam keluarga atau di luar keluarga, harus mengatakan, harus berani mengatakan mereka lebih baik, tetangga-tetangga saya itu lebih baik daripada saya dan keluarga saya. Harus katakan tiap hari lah Pak. Kalau perlu sama istrinya, sama anak-anaknya kasih tahu supaya hati kita tidak sombong tadi. Ya. Sudah Isya ya? Ya? Dan 3 menit lagi. Saya takut korupsi waktu. Ini ada ketua DKM tadi. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini ya. Biasanya ada pertanyaan, nggak apa-apa, masih ada waktu ya. Biasanya di tempat lain tadi ada waktu. Maaf sampai jeda berapa menit gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan. Di sini silakan atau berhenti bagaimana. Kalau ada pertanyaan silakan juga. Paham sampai di sini? Jadi solusinya yang kikir tadi supaya tidak kikir apa? Tidak merasa tiap malam berdoa sama Allah Bapak Ibu. Ya Allah, habis tiap tahajud tuh semuanya milikmu ya Allah. Istri hamba, anak hamba, uang yang ada di bank, yang ada di kasur, di almari gitu, itu milik Engkau ya Allah. Jangankan harta, pangkat dan jabatan, nyawa ini milik Engkau ya Allah. Hamba pasrahkan kepada Engkau. Dan tolong hamba ya Allah untuk bisa menjaga harta yang Engkau amanahkan kepada. Semuanya amanah Pak. Jaga itu istrimu gitu loh. Jaga itu hartamu gitu loh. Amanah semua hidup ini. Amanah. Titipan aja. Titipan kepadamu itu. Jangan sampai rusak tuh. Jaga itu. Seperti itu kira-kira. Do you understand? Oh, bahasa Inggris. Siap. Nanya apa aja bisa. Apakah kikir kok sebanding dengan syirik? Pertanyaan bagus sekali. Pak Jitri bilang tuh, kenapa gitu? Bukan apa ya? Kenapa kok
kikir itu sebanding dosanya dengan syirik? Jawabannya surat ke-9 ayat 35. Karena kikir itu ada di dalam neraka. Surat 9 ayat 35 tadi. Langsung ayat ya, bukan dari saya jawabannya itu. Ayat 9 Taubah ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Iya, jadi orang yang disetrika dahi, lambung dan punggungnya ada di mana Pak Haji? Dalam neraka apa namanya? Neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Kenapa di neraka jahanam? Karena hartanya disimpan. Berarti harta yang disimpan namanya kikir, adalah dosa Surat 41 ayat 6 dan 7. Celakalah bagi orang yang mempersekutukan Allah. Siapakah orang yang celaka dan mempersekutukan itu? Syirik maksudnya, yaitu ayat ke-7-nya orang-orang yang tidak menunaikan zakat, infak dan sedekahnya. Gitu lagi. Hartanya nih ke dalam lagi Pak, bukan dikeluarin. Gini aja lah Pak. Bapak, Ibu, saya termasuk kalau makan lodeh, makan padang, makan soto, makan macam-macam tuh, di perut ini kenyang nih, terus tidak dikeluarkan, punya penyakit gak perut itu? Sama dengan itu, harta yang masuk ke kita tidak disedekahkan, tidak dikeluarkan, penyakit loh Pak. Itu secara ilmiahnya seperti itu. Good. Sudah ada Haji sampai di sini atau gimana? Sampai di sini? Baca ini disingkat ya. Baik, bagi ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, sampai di sini ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.